Berarti ilmu dari leluhur Nusantara ini luar biasa Mbak Tunjung ya. Yang saya tangkap, leluhur kita ini mengajarkan sebuah kesadaran dari dalam diri untuk melakukan sebuah perjalanan hidup secara kasunyatan. Karena pada intinya adalah apapun yang kita lakukan terhadap bumi yang kita injak ini akan kembali lagi ke diri kita sendiri. Seperti itu ya. Iya, terus. Iya, berarti memang kebangkitan Nusantara ini akan terjadi ketika mungkin banyaknya muncul tokoh-tokoh seperti Mbah Tunjung. Kita bisa bersatu padu untuk mengembalikan ajaran leluhur agar masa keemasan Nusantara ini bisa muncul kembali. Nah, seperti kalau di dunia persilatan Mbah Tunjung, kalau kita boleh membahas lagi tentang Eyang Suro. Eyang Suro ini sebetulnya juga salah satu tokoh Nusantara menurut saya, karena ketika Eyang Suro dikatakan sebagai guru silat saja, saya paling tidak setuju Mbak Tunjung. Karena apa? Harusnya predikat dari beliau Eyang Suro ini lebih dari guru silat saja. Beliau ini boleh dikatakan atau bahkan saya klaim bahwa Eyang Suro ini merupakan salah satu tokoh nasional, tokoh Nusantara yang memperjuangkan kebangkitan atas kejayaan Nusantara. Boleh dikatakan Eyang Suro ini adalah pahlawan nasional, dan kita harusnya cukup bangga memiliki sosok Eyang Suro. Kalau saya boleh ngomong, Ipmen Nusantara. Ya. Nah, bahkan ajaran Eyang Suro ini juga mengadopsi ajaran-ajaran Nusantara yang super kuno. Nah, apakah ini ada kaitannya seperti ajaran-ajaran yang mungkin belakangan ini, dewasa ini sering muncul, Mbak Tunjung? Ya begini Mas, Eyang Suro itu jelas bahwa beliau itu adalah pahlawan dan pen-trigger, penggerak, pendobrak di bidang persilatan. Karena persilatan adalah salah satu sub dari ajaran kenusantaraan itu. Olah gerak. Ya, bener. Ini melampaui dari hanya sekedar silat. Iya, kalau cuma dikatakan guru silat aja saya nggak setuju. Ya. Itu pahlawan nasional. Jadi Ki Ageng Surodewiryo atau Ki Ngebe Surodewiryo itu seorang visioner di masanya. Iku ya podo kalau jenengan ini ki. Jadi dia yang merubah mindset masyarakat di waktu itu di bawah cengkeraman kolonial. Pejuang Nusantara. Pejuang. Makanya diarani pendekar itu pejuang. Yes. Ya. Pendekar itu juga disebut pejuang. Tapi Eyang Suro ini kan, ya, ketika saya mendalami beliau, titik-titik sedikit-sedikit saja saya itu selalu jumbuh dan terkoneksi sampai nang omahku tak sembayangi setiap malam sukro manis itu jemah legi itu mesti tak sembayangi. Aku terkonek karo para leluhur termasuk Ki Ngebe Surodewiryo. Karena jumenengan ingsun saya pengen terus terkoneksi dengan misi-misi dan ajaran beliau. Dan saya memahami betapa luar biasanya ketika aku mendalami ajaran Eyang Suro itu SH yang dirintis. Itu tidak hanya sekedar kata setia hati, tapi SH itu sejati ning hurit. Maka ketika jenengan ngerti sejati ning hurit, dari urip Anda yang sejati mesti jadi urup bermanfaat bagi masyarakat luas atau orang-orang banyak.
Nah, inilah yang saya sebut melampaui dari silat. Karena kata silat itu masih di dalam gerak mudra atau gerakan tubuh. Iku nek basane saiki ngenali sebagai yoga. Nek wong Jawa ngarani mulat atau mulat sarira hang rasa wani. Kita itu kudu mulat. Jenengan iki diparingi awak, badan salira ini. Kowe kudu gelem hembel-hembel sak ndulita. Ya kudu gelem makarya, tapi nek gak gelem makarya tidak pernah mengubahkan tubuh, mengalami penurunan fungsi dan sistem. Ya mesti kecetit, boyoan, maka dikembangke di Nusantara mulat sarira harusane menjadi mudra. Jenengan ngeten mawon, tangi turu, iso mulet tek. Iso apa sih mongkon? Itu spontan karena badan sarira atau tubuh Anda itu pasti melakukan itu untuk menyelaraskan gerakannya dengan gerakan jagat raya ini. Siklus Pranoto Mongso ini bioritmik namanya. Bahasanya ngono kuwi. Jadi bahasa Jawa kita terjemahkan yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan ngerti dunia itu, gitu. Bahwa Jawa itu ngene, itu Nusantara itu dikenali memang apa adanya. Betul. Dia sudah mengajarkan yang paling komplit. Betul. Bahkan Tidaknya. Nah, akhirnya kan ngeten. Ketika Eyang Suro menciptakan silat, itu pengembangan untuk maintenance penyelarasan diri dengan alam di aspek kanuragan. Wong ki wajib, enek sing ngomong aku pernah ngrungokke. Nyapo melu pencak silat, nyapo melu eza, wong ora kena golek beras gitu. Loh, konteksnya juga di situ, ini tanda mongso bodoh ini. Loh, konteksnya kita silat. Lah setiap hari jenengan macul dodolan ngene iki ora silat. Itu silat saat Anda sadar di setiap gerakan Anda itu adalah eling. Sadar eling setiap gerakan kuwi pencak silat itu sejatine urip. Mergo wong kuwi kenggonan urip diarani obah osek. Nek wis ora obah diarani sampun pejah, sampun kapundhut. Barang siapa ngene aku nyontoh iki, barang siapa sapa wonge gitu nggih. Kok uripe lumuh, uripe males, uripe apatis, ya ora gelem hembel-hembel sak ndulita. Kuwi jane ya dosa, tegese dosa. Mereka itu menghukum dirinya dengan melumpuhkan dirinya. Berarti nek jenengan ki kurang sregep nyambut gawe ora gelem obah olahraga kanuragan silat. Kamu tuh sedang berikrar untuk pengen ndang cepet mati. Mergo wong ki akhirnya nek lumuh apati, lorone saya teko akeh, nek dienggo obah ndang mlaku-mlaku, nggo macul, nggo apa urip. Nah, ini dikembangkan dari situ. Dimasukkan kepada sebuah trap ngilmu. Karena itu agar susunan geraknya oke. Lah ini nek di India kuno ku yoga, Mas. Yoga itu kan ada 8 tingkatan itu loh. Yama, niyama, pranayama, pratyahara, terus munggah meneh sampai engko samadhi. Lah wong Jawa padha duwe. Saka olah kanuragan, kadiatmikan, kawisesan, jaya kasantikan, nanti sampai melembah ning jenenge batin atau marifat, atau disebut kalepasan. Itu suwu. Nah, itu saka ajaran Astanga Yoga yang 8 tingkatan oleh Keraton Jogja Mataram Baru itu akhirnya disadur, dikembangkan menjadi Hastobroto. 8 disiplin yang harus dipegang oleh setiap manusia agar mencapai taraf hidup yang mapan. Nah, kira-kira sejarah ini. Berarti, nah, Eyang Suro bagian dari itu. Iya, kalau menurut kita memang sosok Eyang Suro ini sangat luar biasa. Ya. Karena beliau ini mengajarkan ilmu yang sejatinya memang ajaran dari leluhur Nusantara. Bahkan ilmu atau ajaran beliau ini sudah menyebar pesat melalui perguruan-perguruan silat dan sebagainya, bahkan sudah go nasional, bahkan sudah sampai melampaui go internasional. Nah, maka Nusantara ini sangat dibutuhkan tokoh-tokoh nasional semacam Eyang Suro. Nah, ini ketika kita kembali lagi ke jati diri yang sejati, ini benar-benar akan membuka pintu gerbang atas kebangkitan Nusantara itu sendiri, Mbak Tunjung. Iya, leres. Jadi salah satunya Eyang Suro itu adalah wujud role model. Jadi kira-kira ini arep mencontoh pribadi manusia sing disebut berbudi luhur.
tahu benar dan salah, ngono ya contohnya. Idealnya atau manusia Nusantara idealnya seperti Sunan Kalijogo itu ya, nek Jawa-Jawa baru itu yang Suro, Ki Ageng Suryo Mataram, terus Ronggo Warsito, nah itu Jawa Baru itu role modelnya begitu. Oke. Sing dicontoh minimal nek pengen dadi wong Nusantara. Oke. Monggo, Mbak Tunjung diunjuk. Nggih, wis Saudara-saudara mau- pendekar di Nusantara, obrolan ini semakin seru saja ini. Kita iklan dulu ngopi.